Oke. Jadi saya ulangi, jadi kita masuk ke maksimum minimum fungsi dua peubah. Titik P A, B itu disebut titik maksimum dari fungsi ini bila memenuhi ini. Jadi nilai fungsi atau setnya di titik A, B dia paling besar dibanding dengan yang XY yang lainnya. Boleh sama. Jadi kalau di gambar ini ya tentunya ini paling tinggi setnya. Titik maksimum. Itu suara kresek-kreseknya dimatiin dong. Nah, kemudian titik ini disebut titik minimum. Ini siapa ini kresek-kresek nih ya? Kresek ya. Si Adam bukan ya? Oke. Kemudian titik P A, B itu disebut titik minimum bila nilai fungsinya paling kecil gitu ya dibanding yang lain. Boleh ada yang sama dengan dia. Ini titik minimum. Titik minimum tuh titik XY-nya, A, B-nya. Kalau tingginya ini namanya nilai minimumnya. Ini nilai maksimumnya setnya itu. Kemudian ada titik maksimum lokal. Maksimum lokal itu artinya dia maksimum tapi hanya di daerah di sekitarnya aja. Seperti yang ini. Yang ini. Yang ini kalau saya ambil cakram di bawahnya di bidang XY, sepanjang cakram itu dia nilai setnya paling tinggi. Gitu ya. Jadi ini dikatakan untuk semua XY yang dekat ke AB ini titik maksimum lokalnya, dia paling tinggi. Jadi kalau dibaca ininya sama aja dengan maksimum yang di atas, cuma ini berlaku hanya di daerah sekitar titik tersebut. Kalau global, kalau maksimum global harus berlaku di seluruh daerah definisinya. Demikian juga minimum lokal. Ya kalau kita lihat seperti apa? Camat itu maksimum di kecamatan. Tapi di tingkat provinsi kan maksimumnya bukan camat. Jadi camat itu maksimum lokal. Oke. Nah untuk selanjutnya supaya nggak nyebut maksimum atau minimum, maksimum dan minimum itu kan panjang. Nah kita namakan titik maksimum atau minimum itu pakai istilah titik ekstrim. Ada titik ekstrim itu artinya maksimum minimum. Kalau yang ini nanti harus disebutnya ekstrim lokal. Hanya istilah aja. Oke. Dari definisi di atas, apakah titik ekstrim global termasuk ekstrim lokal? Nih, yang global termasuk lokal nggak? Coba jawab. Ada yang jawab? Kalau ekstrim, hah? Iya. Termasuk ya? Karena kalau global, kan kalau lokal tadi, kalau dilihat hanya di daerah kecil, dekat dia menjadi maksimum. Ini kalau yang global, saya lihat di daerah yang kecil di sini, ya tetap maksimum juga. Jadi ini nanti pada penting ke belakangnya. Bahwa yang global itu termasuk lokal juga. Jadi nanti biasanya kalau mencari misalkan maksimum global, cari aja maksimum lokal semua. Misalnya dapat 5 maksimum lokal. Bandingkan nilai fungsinya. Dari titik-titik maksimum lokal itu mana yang setnya paling besar, jadi maksimum global. Demikian juga minimum. Nah ini nggak usah dibahas lah, pokoknya ada itu ya. Saya nggak mau nyingkat itu. Nah ini jaminannya. Jika fungsi dua peubahnya kontinu dan daerahnya tertutup serta terbatas, ini daerah definisinya. Maksud daerah definisinya. Maka titik maksimum dan minimum global dijamin ada. Tertutup tuh gimana? Tertutup tuh gini daerahnya. Sebentar. Ini misalkan daerah definisi F-nya itu berupa lingkaran ini termasuk dalamnya.
Tertutup tuh ujung-ujung batasnya termasuk gitu. Bisa juga daerah definisi fungsinya ini gitu misalkan. Termasuk ya ujungnya. Yang nggak tertutup tuh misalkan ini daerah definisinya sepanjang lingkaran ini, tapi ujungnya nggak masuk. Hanya XY yang di dalamnya aja, ini nggak tertutup. Yang gini misalkan, di persegi panjang ini, semuanya termasuk ujungnya, kecuali titik yang di sini. Ini nggak masuk titik di sini. Nah, ini juga nggak tertutup gitu ya. Oke, istilah tertutup nggak terlalu penting buat kalian. Istilah ini juga apa? Mana slide tadi? Kok hilang? Ini. Oke ya, jadi ini hanya menjamin aja supaya ada. Kemudian titik, ini teorema titik ekstrim itu titik maksimum, minimum, selalu merupakan salah satu dari ini. Jadi calon-calonnya nih ya, teorema ini memberikan calon-calon titik ekstrim, yaitu titik stasioner. Kalau di fungsi satu peubah, di satu peubah kan kalau Y sama dengan Fx, titik stasioner adalah titik yang turunannya 0 ya. Kalau di dua peubah, yang dimaksud titik stasioner adalah titik yang turunan ke X-nya sama dengan 0 dan turunan ke Y-nya sama dengan 0. Atau sama aja kalau ditulis dalam grad. Grad itu kan isinya vektor Fx, Fy. Nah, ini gradnya sama dengan 0, 0 itu ya sebagai vektor. Yang penting ini 0, ini 0. Itu namanya titik stasioner. Calon lainnya kalau di satu peubah adalah titik singular, sama sini. Titik singular, titik yang salah satu turunan dari ininya nggak ada di titik tersebut. Nilainya ya. Itu singular, yang nggak punya turunan. Kalau di satu peubah ya nggak punya turunan, di sini cukup salah satu turunan parsialnya nggak ada, dia jadi titik singular. Kemudian titik batas sama dengan di fungsi satu peubah. Ini tiga ini adalah calon-calon dari titik maksimum atau minimum. Bukan atau, dan minimum ya. Calon maksimum juga calon minimum. Belum tentu jadi ya, baru calon. Contoh kita lihat yang sederhana. Tentukan titik ekstrim lokal dari ini. Tadi katanya ini untuk ekstrim global. Kok sekarang lokal? Tapi yang global kan termasuk di lokal. Saya mau cari aja yang lokal dulu semua. Kalau udah dapat lokalnya misalkan 5 titik, nanti dapetin yang globalnya gampang. Tinggal dihitung nilai setnya. Gitu ya. Jadi, oke, kita lihat dulu. Sebenarnya ekstrim lokal, ekstrim global ini teoremanya sama, calonnya ini. Oke, jadi untuk menjaring calonnya, tadi kita cari titik batas. Di sini nggak ada ya titik batas. Karena X sama Y-nya boleh sampai tak hingga. Titik singular, titik yang turunan parsialnya nggak ada, di sini juga tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ini polinom. Polinom dua peubah selalu bisa diturunkan. Terhadap X, terhadap Y pasti ada. Jadi tinggal cari titik stasionernya. Saya cari turunan ke X. Ini. Turunan ke Y ini. Dibuat 0. Ini sama dengan 0. Dapat X-nya 1. Ini dibuat 0. Y-nya 0. Jadi titik stasionernya ini 1,0. Sekalian saya hitung dulu nilai fungsinya. Masukkan 1,0 ke sini.
1, ini 1, ini 0, dapatlah ini. Oke, sekarang ini kebetulan contoh ini mah istimewa mencarinya. Sekarang saya mau mencari titik ini titik minimum atau titik maksimum. Kalau saya sebut minimum atau maksimum itu global ya. Kalau yang lokal harus disebut maksimum lokal atau minimum lokal gitu. Nah, untuk menguji ini maksimum atau minimum, saya ubah ini dengan dikuadratkan sempurna. Supaya bisa dikuadratkan sempurna, yang ini saya tambah 1. Kemudian yang ini udah kuadrat sempurna, biarkan aja. Kalau ditambah 1 harus dikurang 1. Nah, ini menjadi ini. Sekarang kita lihat, ini bentuk kuadrat, ini bentuk kuadrat. Dikurang 1. Jadi ini paling kecil nilainya berapa? Si sedih, ada nggak sedih? Tadi Pak. Ini berapa? Yang ruas paling masih mikir Pak. Paling kecil berapa dia? Bisa nggak nilainya -2 gitu? Ini bisa nggak nih? Nggak bisa Pak, -1. -1 ya, gitu ya. Paling kecil dia -1. Ini kan, ini tuh sama dengan fungsi ini sendiri kan tadi, cuma saya ubah dikuadratkan sempurna. Sekarang tadi di atas kita dapat di titik ini nilainya -1. Kalau XY yang lain selalu lebih besar sama dengan -1. Jadi ini adalah titik minimum ya. Paham nggak? Ini titik minimum karena dia nilainya -1. Kalau ada titik lain, dia selalu lebih besar sama dengan -1. Gitu. Jadi dia yang paling kecil. Mungkin ada yang sama yang lain, tapi kalau di sini nggak ada karena udah dijaring di sini. Lewat titik stasioner. Jadi haruslah ini titik minimum gitu ya. Karena yang lain selalu memenuhi lebih besar sama dengan -1. Oke, tapi ini istimewa. Kalau bentuknya ini sin, cos, pangkat, kan kita nggak bisa gini ngitungnya. Nah, untuk itu diberikan alatnya. Ini. Harus hafal ini. Kalau keluar gampang ini. Ini ceritanya. Misalkan kita punya fungsi 2 peubah ini, kemudian dia harus punya turunan parsial kedua yang kontinu. Jadi fxx, fyy, fxy-nya harus kontinu. Nah, langkahnya pertama saya tulis saja karena ini nggak terlihat eksplisit. Gini. Gini. Set sama dengan fxy. Kita cari dulu titik stasionernya. Jadi hitung turunan ke X sama turunan ke Y. Kemudian dibikin 0. Nah, dari sini kita dapat pasangan-pasangan titik yang memenuhi ini. Mungkin ada beberapa titik. Misalkan titiknya didapat titik P, nggak tahu berapa, titik Q berapa gitu ya. Misalkan ada 3 titik lah. Tergantung fungsinya. Ini titik stasioner. Selanjutnya untuk menguji dia maksimum atau minimum lokal, itu caranya kita hitung ini. YY set XY. Jadi turunkan lagi turunan parsial keduanya. Setelah itu dihitung ini. Satu-satu ini nanti. Ada 3 titik, 3 kali ngitung. Set XX di P, kali set YY di P, dikurangi set XY di titik P, kuadrat. Ini hitung.
Setelah itu harus hafal ini. Kalau D-nya besar 0, dan fxx-nya di titik, oh saya ini P0, saya P aja. Ini harusnya P, ini juga P. P, maka kita kesimpulannya ini. Kalau D-nya besar 0, fxx-nya besar 0, ini. Kalau D-nya kecil 0, namanya titik pelana. Bentuk grafiknya yang kayak pelana kuda. Bentar ya, saya harus liatin pelana. Pelana harus ngegambar pelana kuda. Aduh, susah. Udah, biarkan dulu ya, nanti aja. Kalau di akhir ada waktu, saya perlihatkan titik pelana itu gimana. Pokoknya ini, kalau D-nya kecil 0, dia titik pelana. Persis kayak tengah-tengahnya pelana kuda. Bukan maksimum, bukan minimum di situ. Kalau 0, kita sial, nggak ada kesimpulan. Ini harus hafal. Gitu ya. Jadi satu persatu ini dihitung untuk titik P, diuji D-nya dan dilihat nilai ininya. Kalau positif, ini dilihat ininya juga positif, titik minimum lokal. Kalau ini positif, ininya negatif, maksimum lokal. Kalau ininya kecil 0, dia nggak usah, ini langsung titik pelana. Nah, supaya paham, kita lihat contoh-contoh. Tapi saya nggak mau pakai contoh ini, saya pakai contoh lain yang mirip dengan ini. Kemarin saya udah bikinin untuk matematika 2A, kebetulan sama. Nih contohnya. Tentukan semua titik kritis. Titik kritis itu apa ya? Lupa lagi tadi. Coba titik kritis. Nah ini, stasioner, singular, sama batas. Nah, ini tentukan semua titik kritis, jadi titik stasioner, titik batas, dan titik singularnya. Dan jenisnya, maksimum lokal atau minimum lokal atau apa. Oke, paham? Sampai sini ngikutin nggak? Ayo jawab, ngikutin nggak? Ngikutin, Mbak. Paham nggak? Paham ya? Nah. Paham, Pak. Oke, jadi kalau mau mencari titik kritis, kita lihat ini. Batas nggak ada ini ya. Karena XY-nya bisa berapa aja, sampai tak hingga juga boleh. Kemudian titik singular nggak ada, karena ini polinom. Polinom 2 peubah. Jadi tinggal nyari titik stasioner. Oh ya, saya lupa. Yang bisa diuji dengan ini hanya titik stasioner. Kalau ada titik batas, nggak bisa diuji pakai ini. Kalau ada titik singular, nggak bisa dipakai sama ini. Hanya yang stasionernya aja. Nah, kebetulan ini hanya titik stasioner, kita hitung. Untuk nyari titik stasioner, saya turunkan ke X, gitu ya. Dan turunkan ke Y. Tuh. Bentar, itu suaranya keras, benar ya? Paham ini? Turun ke X, jadi Y-nya dianggap konstan. Ini X jadi 1 kali Y kuadrat. Min 6X jadi min 6. Turun ke Y, jadi ini. Kemudian mencari titik stasioner tadi, kita bikin jadi 0 dia. Ini 0, dapat ini. Ya. Oke, kemudian FY-nya juga dibuat 0. Jadi ini sama dengan 0. Keluarkan Y-nya. Nah, saya dapat X. Ini Y-nya 0 atau X-nya 3. Nah, titik stasioner adalah titik yang menyebabkan ini 0, juga ini 0. Ya, Fx-nya harus 0, ini 0. Jadi kita harus mengkombinasikan titik ini mana aja. Kalau X-nya 3, Y-nya min akar 6 memenuhi nggak?
X-nya 3 kan tadi membuat ini 0 ya. X. Kalau Y-nya min akar 6, membuat ini 0 ya. Betul? Jadi, jadi saya bisa masukkan 3, min akar 6 masuk titik stasioner. X-nya 3, Y-nya akar 6, memenuhi nggak? X-nya 3, Memenuhi. nah oke, jadi udah dapat 23. Y-nya 0, X-nya di sini nggak ada pasangannya. Jadi yang ini kita tinggalkan Y0, X-nya nggak bisa sembarangan di sini. Kalau Y-nya 0 juga nggak menyebabkan ini 0 kan? Kalau Y0 ini memang yang ini 0, yang ini jadi nggak 0. Jadi ini nggak dipakai. Jadi kita hanya dapat pasangan-pasangan, itu aja 2. Yang menyebabkan kedua ini menjadi 0. Gitu ya. Nah, ini udah dapat titik kritis, satu per satu masukkan ke rumus ini. D-nya tuh ini. Jadi harus hitung dulu fxx, fyy, fxy dulu. Saya hitung. fxx 0 ya. Ini turun ke x, turun lagi ke x, jadi 0. fyy ini turun ke y, turunkan lagi ke y. Tinggal 2x min 6. fxy berarti turun ke x, kemudian turunkan ke y. 2y. Nah, setelah itu satu per satu kita hitung di titik ini P. Untuk titik P ini hitungannya. Hitung fxx-nya ya ini selalu 0 fxx-nya. fxy-nya 2x min 6. 2 kali 3 min 6 0 juga. fxy-nya 2y. 2 kali min akar 6 jadi ini. Masukkan ke rumus D yang kalau masih lupa ini. fxx, fyy, fxy kuadrat. Ini kali ini dikurangi ini kuadrat. Dapat min 24. Nah, simpulkan dari sini. Kecil 0, maka titik pelana itu ya. Ya. Udah gampang aja gitu. Titik Q satu lagi kita uji. Hitung. Titik Q tadi berapa? 3, akar 6. Masukkan ke ini fxx-nya tadi selalu 0. Masuk ke fyy ini 2x min 6 jadi 0 juga. Masuk ke fxy tadi ini 2y 2 kali akar 6. Hitung D-nya lagi, fxx kali fyy kali dikurangi fxy kuadrat. Dapat ini. Jadilah dia titik pelana lagi, ada 2 titik pelana gitu ya. Paham? Paham. Nah, udah maksimum minimum hanya itu alat ujinya. Kita lihat contoh lain. Contohnya yang ini nggak usah, kalian bukan bahan kalian. Contoh lainnya ini. Mana ini? Saya perlu si Cilukba. Cilukba gitu. Supaya sepotong-sepotong ketutup. Cilukba. Yang contoh ini saya lewat karena nggak masuk bahan kalian untuk matematik B. Jadi soal yang masuk di B aja. Lama nih si Cilukba nih. Cilukba. Contoh kedua ya. Mirip dengan contoh ini. Kalau yang di buku, contohnya tentukan titik pada permukaan ini yang paling dekat ke titik asal. Di contoh yang saya sama aja, cuma ininya diganti. Nih. Tentukan jarak terkecil terdekat dari permukaan ini permukaan karena ada X, ada Y, ada Z.
terhadap titik pusat 0,00. Nah, kembali kita mau pakai maksimum minimum ya menjawabnya. Pertama, kembali karena saya mau mencari jarak terkecil, saya munculkan dulu fungsi jaraknya ini ya. Coba lihat permukaannya, gambarnya dulu. Saya nggak tahu gambar ini, sembarang aja ini yang biru. Saya gambar itu permukaannya, yang biru ini. Nah, kita mencari titik pada permukaan, yang saya sebut titik P, yang jaraknya ke titik asal paling pendek, yang hijau. P-nya dicari ini koordinatnya. Jadi, jangan dimasukkan angka ke persamaan ini. Kita hanya tahu X, Y, Z aja, belum tahu berapa masing-masingnya. Itu ya. Mau ngapain? Kenapa milih titik ini? Karena saya mau memunculkan fungsi jaraknya. Jadi ambil ini P pada permukaan. Itu ya. Nah, jarak P ke 0. Itu si Lutfi kenapa bunyi aja? Nah, jaraknya ke 0 kita hitung. Berarti jarak 2 titik. X min 0 kuadrat tambah Y min 0 kuadrat tambah Z min 0 kuadrat diakarkan gitu ya. Ini tapi fungsinya 3 peubah. Kita nggak punya alatnya menentukan maksimum minimum untuk 3 peubah. Harus diubah jadi 2 peubah. Gimana caranya? Kita lihat ini titiknya pada permukaan ini. Berarti harus memenuhi hubungan ini. Jadi Z kuadratnya bisa saya eliminasi. Z kuadratnya dari sini sama dengan Z kuadratnya ke kanan aja. Menjadi X pangkat 3Y ditambah 9. X pangkat 2Y tambah 9. Ini jadinya Z-nya diganti. Karena X, Y, Z-nya di permukaan. Nah, tujuan kita adalah mencari mencari X dan Y supaya ini minimum. Nah, karena ada bentuk akar, nggak susah sebenarnya. Kan nanti harus nyari titik stasioner, harus diturunin ke X, turunin ke Y. Supaya nggak rumit bentuknya, saya bentuk fungsi ini. Yang tanpa akar dari sini, akarnya dicabut, akarnya hilang. Gitu ya. Kenapa boleh? Karena gini, ini pakai aja. Mencari titik maksimum atau minimum dari bentuk akar ini dengan bentuk tanpa akar, itu akan dapat titik yang sama. Titik X, Y-nya sama. Kalau nilai jaraknya dengan ini ya beda. Yang ini harus diakarkan, yang ini enggak gitu. Kalau nanti ngukur jaraknya. Tapi tempat terjadinya maksimum minimum akan terjadi di X dan Y yang sama. Jadi nanti kalau di ujian ada bentuk akar, diginikan aja. Nah, udah kita sekarang bekerja dengan fungsi ini. Cari titik minimumnya ya. Jangan maksimum karena tadi cari jarak terkecil. Dan ini kalau kita lihat sepintas aja nggak akan ada maksimumnya. X-nya segede-gedenya, Y-nya segede-gedenya, dia jadi taki nggak. Jadi kita mau cari. Nyarinya gimana? Kayak tadi. Titik batas mana? Nggak ada. Titik singular? Nggak ada. Beruntung sekali. Jadi hanya ada titik stasioner. Stasioner bisa diuji pakai ini. Kita lakukan pengujian. Turunkan ke X, turunkan ke Y. Turunkan ke X menjadi 2X. Tambah 2XY. Turun ke Y ini 2Y. Ini ada Y-nya lagi. X tinggal X kuadrat. Dibuat 0. Ini kalau terlalu cepat hitungannya, percaya aja lah sama hitungan saya yang mungkin juga salah tapi
Ini 2x-nya saya keluarkan, dapat x0 atau y-1. Dari yang ini saya dapat hubungan y harus memenuhi ini. Titiknya mana? Yang ini belum dapat titiknya. Ya masukkan, kalau x-nya 0, berarti y-nya harus 0 juga. Kalau y-nya -1 di sini, -1, berarti x kuadratnya sama dengan 2. Inilah hitungannya di bawah. X-nya 0, masukkan ke sini, y-nya 0. Y-nya -1, satu lagi nih tadi. -1 masuk sini, x kuadrat 2, x-nya plus min akar 2. Nah, yang ini menghasilkan 2 titik. Jadi x-nya min akar 2, y-nya -1. Ini titiknya. Satu lagi, x-nya plus akar 2, y-nya tetap -1. Nah, ini titiknya saya kasih nama yang ini tadi P, Q, R. Setelah itu ngapain? Balik lagi rumus ini, harus ngitung ini. Turunan parsial kedua. Kita hitung turunan parsial keduanya. Fxx tadi mana? Ini turun lagi ke X. Tinggal 2 ditambah 2Y. Fyy. Ini udah turun ke Y, turun lagi ke Y. Tinggal 2. Fxy turun ke X, kemudian turun ke Y. Yang ini nggak ada, turun ke Y, yang ini 2X. Gitu ya. Oke. Setelah itu kita harus hitung nilai D besar ini di 3 titik tadi. Biasanya kalau ada banyak titik saya pakai tabel aja gini. Tabel. Ya. Tadi P-nya 0,0. Masukkan ke hitung Fxx-nya. Fxx-nya 2 ditambah 2Y. 2 ditambah 2Y. Y-nya 0. Jadi 2. Fyy-nya selalu 2 Fyy-nya sih. Fxy-nya 2X. 2 kali ini X-nya 0. Oh ya, 0 betul. 2 kali X 0. D-nya tadi adalah ini kali ini dikurangi ini kuadrat. 4. Titik yang lain sama yang Q, masukkan ke sini. 2 tambah 2Y. 2 ditambah 2 kali -1. 0. Fyy-nya selalu 2, Fxy-nya 2X. 2 kali ini. Jadi 2 kali min akar 2 hasilnya ini. Hitung lagi D-nya. Ini kali ini dikurangi ini kuadrat. Dapatnya ini. Titik ketiga hitung dengan cara sama, didapat ini. Nah, kita simpulkan. Yang min itu D-nya masuk titik pelana. Bukan maksimum, bukan minimum. Yang ini, nah kita lihat lagi. D-nya besar 0. Lihat Fxx-nya. D-nya besar 0, Fxx-nya juga lebih besar 0. Jadi dia besar 0, titik minimum lokal. Dapatlah kita titik minimumnya. Itu. Ini titik pelana, 2 buang aja karena mau cari titik minimum lokal. Kalau cuma 1, jadilah dia minimum global ya. Kayak di semester 1 dulu. Kan kenapa demikian? Karena yang global itu akan termasuk di lokal. Yang lokalnya cuma ada 1. Ya dia yang global juga gitu ya. Oke. Udah selesai belum? Coba lihat lagi pertanyaan soalnya tadi apa? Tentukan jarak. Minta jaraknya. Minta nilai D-nya. Kita baru dapat titik XY-nya aja. Nah, D-nya bisa dihitung dari sini atau dihitung dari sini. Kalau mau pakai yang atas ya harus cari setnya dulu. Udah dapat X dan Y-nya.
Dapat setnya gimana? Ini tadi di permukaan. Tadi titiknya berapa? Yang minimum 0,0, X-nya 0, Y-nya 0, setnya ketemu. Terus untuk jaraknya masukkan ke sini. Karena yang ditanya bukan titiknya. Bukan titik P-nya, tapi jaraknya. Oke, jadi saya hitung tadi 0, 0, ini jadi set kuadratnya 9. Nih. Nggak mau dia. Oke, jadi X-nya 0, Y-nya 0, masukkan ke permukaannya, dapat ini set kuadrat 9, setnya plus min 3. Jadi titiknya X-nya 0, Y 0, setnya bisa 3, bisa min 3. Jaraknya tadi adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Sama dengan 3. Begitu. Paham? Sebentar, ini mau saya singkirkan ke halaman berikutnya. Kalau nggak paham, tanya atau tunjuk. Kecil sekali. Siapa yang belum paham, jawab. Siapa yang udah paham, jawab. Pak lagi memahami kecepatan tadi, Pak. Kecepatan. So, kamu baca dari atas, baris berapa yang atau tunjuk yang nggak pahamnya. Ini tulisannya kebaca segini gedenya? Supaya kelihatan satu halaman. Baca, Pak. Baca. Coba pahami dulu sekitar 1 menit. Pak, Ya? tadi kan saya masih bingung yang D kan akar. Terus waktu jadi fx-nya jadi akarnya dicabut gitu. Kenapa? Kalau ini Pak? pakai aja bahwa mencari titik maksimum atau minimum dari bentuk akar dengan tanpa akar akan mendapatkan titik yang sama. Nah, kenapa saya pakai tanpa akar? Supaya turunan parsialnya gampang. Kalau bentuk akar kan turunan ke X-nya nanti 1/2 akar apa kali apa, rumit. Ini dipakai aja di matematik kalau mencari maksimum atau minimum dari bentuk akar dengan tanpa akar itu akan dapat titik yang sama. Itu kalau mau dibuktikan mundur lagi nanti panjang saya. Jadi percaya aja dengan gembira. Gitu. Oke ya. Sudah? Nggak ada yang tanya lagi? Kecepatan ya. Nanti soal ketiga saya lambat-lambat. Susah. Sedikit susah, bukan panjang. Panjang lah. Panjang. Oke, kalau udah saya bahas soal yang ketiga. Nah, ini mesti hati-hati nih. Gini. Sebuah cakram, ini gambarnya apa nih? Gambarnya apa tuh? Tabung. Lingkaran. Ini hanya di XY aja, himpunan XY. Nggak mungkin di ruang ini. Oh. Hah? Lingkaran, Pak. Lingkaran. Masa lingkaran? Lingkaran mah atuh ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, itu lingkaran. Iya. Lingkaran itu. Kalau setengah lingkaran berarti, Pak. X kuadrat, Kurang dari 1. Apa itu? Setengah lingkaran. Setengah lingkaran mah enggak. X kuadrat tambah Y kuadrat sama 1 dibatasi. Y-nya misalkan harus lebih besar. Iya. 0. Titik-titik X-nya yang memenuhi ini apa?
X-nya 0, Y-nya 0 memenuhi nggak? Yang di dalam lingkaran. Nah, lingkaran dengan dalamnya ya. Gitu. Jadi cakram ya, istilahnya cakram. Lingkaran dengan dalamnya. Sebuah cakram seperti itu, temperaturnya di setiap titik XY memenuhi hubungan ini, temperaturnya. Oke ya, jadi ada rumus temperaturnya di titik ini, di titik ini, titik ini, titik ini, mana aja titiknya. Di cakram ini mau di pinggirannya boleh. Setiap titik bisa dihitung temperaturnya lewat rumus ini. Mau dicari titik mana yang paling dingin dan yang paling panas. Di posisi mana. Itu paham dulu soalnya nggak? Paham maksud soalnya? Diam aja, paham berarti. Nah, sekarang gimana? Berarti sama, ini harus mencari titik maksimum sama titik minimum kan? Dari ini. Sebentar, ini kemana? Ininya suka hilang. Nah, jadi mencari titik maksimum dan titik minimum dari fungsi ini, fungsi temperatur. Celakanya, kita lihat lagi rumusnya. Alat uji ini hanya bisa dipakai untuk titik stasioner. Titik batas nggak bisa. Padahal di sini ada titik batasnya kan? Ini kan ada batasnya, ini batasnya. Ini kan batasnya. Titik-titik yang di batas nggak bisa diuji pakai rumus D besar. Karena rumus D besar hanya berlaku untuk titik stasioner. Kalau titik yang di dalamnya bisa cari titik stasionernya. Ya, titik batasnya nggak bisa. Oke, balik lagi ke soalnya. Titik singularnya dulu. Titik singular nggak ada di sini karena bisa diturunin selalu. Jadi masalahnya ada titik batas, ada yang di dalam cakram. Kita lakukan seperti ini. Dibagi. Yang di dalam cakram, jadi ininya kecil. Ini kan kecil sama dengan, sekarang kecil. Yang di dalam aja. Itu saya sebut D yang di dalam. Yang pinggirannya, batasnya, disebut E. Sama dengan 1, persis lingkarannya. Yang bagian pertama ini kita uji pakai rumus tadi, D besar tadi. Yang ini nanti khusus, tunda dulu. Yang ini dulu kita cari titik maksimum minimumnya. Oke, ini standar kayak tadi. Ya, jadi kita cari pada dalam, untuk yang di dalam lingkaran. Kita cari berapa XY supaya temperaturnya maksimum dan minimum. Kalau ada maksimum atau minimumnya, kalau ada ya. Caranya kayak tadi, fungsi temperatur ini turunkan ke X, turunkan ke Y, turun ke X jadi 4X, turun ke Y 2Y min 1. Cari titik stasionernya ini 0. Ini juga 0. Jadi dapat X-nya 0, Y-nya setengah. Gitu ya. Nih. Halo, masih ngikutin nggak? Masih. Pak. Ya. Kita uji dengan D besar tadi. Jadi saya harus ngitung TXX, turun ke X, turun lagi ke X, jadi 4. Turun ke Y, turun lagi ke Y, tinggal 2. Turun ke X, turun ke Y, 0. Kita hitung nilai D-nya. Sebenarnya di titik P ini. Tapi karena ini udah konstanta, ya P-nya berapapun pasti angkanya ini. TXX, TYY dikurangi TXY kuadrat. Dapat 8. Nah, ini berarti titik minimum lokal. Simpen dulu. Belum tentu jadi minimum global ya. Kenapa? Meskipun cuma sendirian, tapi kan yang di
yang di pinggiran ini belum batasnya. Siapa tahu ada yang lebih kecil lagi nilainya di pinggiran ini. Nah, ini yang pinggiran yang bikin kalian sedikit pusing nanti. Ini. Pada pinggiran lingkaran. Ini tadi lingkarannya ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama 1. Atau bisa ditulis gini. Ya. Oke. Jadi sekarang saya mau mencari titik maksimum dan minimum dari ini dengan ketentuan XY-nya ada pada pinggir lingkaran. Gimana? Ada dua cara menyelesaikan yang A. Lupakan aja ini untuk kalkulus yang A, 2A. Kita harus pakai yang ini. Apa maksudnya di parametrisasi? Saya jelaskan di bawahnya. Di parametrisasi itu maksudnya gini. Ini kan XY-nya berada pada lingkaran ini. Jari-jari 1. Nah, kita ubah supaya ini jadi fungsi parameter. Gimana ngubahnya? Ambil aja. Misalkan mau diubah dalam parameter T, ambil aja X-nya bebas. Saya ambil X-nya cos T, Y-nya sin T. Tapi pengambilan ini harus memenuhi persamaan ini. Betul nggak? Masukkan ke sini. Cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T dikurangi 1, 0. Ini memenuhi. Mau ngambil yang lain boleh. Ambil X-nya misalkan sama dengan T, Y-nya sama dengan sekian T. Boleh. Ambil X-nya 1000 T. Boleh Y-nya hitung. Pokoknya supaya X dan Y dalam T. Dua-duanya. Cuma kalau saya ambil X-nya T, Y-nya nanti ada plus min nih pengakaran. Berabe nanti pecah 2 lagi. Kalau milih cos dan sin ini jadi gampang. Cuma semacam. Nggak ada plus min. Dengan kita lihat karena ini tadi lingkaran penuh, ya T-nya 0 sampai 2pi. Kenapa diginikan? Tujuannya ini. Nah, sekarang tadi mana yang mau dimaksimum minimumkan ini kan ya? Mau dicari maksimum minimumnya. Saya ubah X-nya dalam parameter yang dipilih. Masukkan X-nya cos kuadrat, Y-nya sin kuadrat, ini Y-nya sulap. Harusnya sin ini ya. Salah ngitung nih. Nah, ini sin harusnya. Udah biarin aja lah. Salah ngitung kita ikuti yang ini karena ke bawahnya saya pakai ini. Yang penting tahu caranya. Kenapa diginikan? Karena sekarang ini jadi fungsi 1 peubah kan? Tadinya 2 peubah dalam XY. Sekarang hanya fungsi T saja. Fungsi 1 peubah. Dengan T-nya di sini. Fungsi 1 peubah kan lebih gampang alatnya. Kita pakai di kalkulus 1 untuk fungsi 1 peubah. Kita cari lagi titik stasioner, titik batas, titik singularnya. Lepas dari yang atas, lupakan yang atas. Sekarang konsentrasi kita mencari maksimum dan minimum dari ini. Antepin dulu, nanti disambung lagi. Nah, dari sini saya udah dapat titik batasnya gampang nih. 0, 2pi. Ini selalu punya turunan, jadi titik singularnya nggak ada. Jadi sekarang cari titik stasionernya. Turunkan biasa dt besar bagi dt kecil. Naon itu? Si Adeline lagi. Siapa itu, mami kamu? Nah. Oke ya. Jadi cari T aksen. Udah 1 peubah aja lima kerjanya T dt besar dibagi dt kecil ya. Turunkan ini terhadap T kecil. Turunkan, gitu dapat ya. Sederhanakan. Kita cari yang 0 turunannya.
Ini sama dengan 0. Sin-nya keluarkan. Dapat dah titiknya. Ini perkalian 0 berarti sin-nya harus 0. Dapat T-nya 0 dan pi ya. Tapi yang 0 tadi udah di titik batas. Ini. Jadi nggak usah lagi yang 0-nya. Karena nanti sama aja dengan titik ini. Jadi hanya yang pi yang saya tulis di sini. Atau ini yang 0. Kalau ini 0 berarti cos-nya setengah. Cos setengah tuh 60 derajat atau min 60 derajat. Jadi ini 60 derajat, pi per 3. Ini adalah min 60 derajat. Tapi kita pakainya jangan min 60 derajat karena T-nya harus di sini. Jadi 2pi dikurangi 60 derajat. Ya. Nah, saya dapat jadi sekarang ini titik batas 2, titik stasioner 3, 4, 5. Bapak suara Mas. Hah? Suaranya putus-putus, Pak. Gimana tuh ya? Putus-putus. Apa nyawa saya mau terbang? Masih putus-putus? Tapi nggak apa-apa, nanti ada rekamannya. Kalian bisa ulang, suaranya penuh. Ya. Oke, masih putus-putus nggak? Enggak. Nggak. Oke ya. Tenang aja, nanti ada rekamannya. Oke. Jadi udah dapat titik stasionernya ada, ujung 2, batas, stasioner 3. Kita uji. Tapi ini fungsi satu peubah. Periksa tanda turunan. Periksa tanda turunannya. Jadi bikin garis bilangan real 0 sampai 2pi saja. Titik-titiknya ini batasnya udah. Stasionernya saya simpan di sini semua. Periksa T aksen ya. T aksen mana tadi? Yang ini, tapi enaknya yang ini kayaknya. T aksen kita lihat dari sini. Saya meriksanya gini nih kemarin. Kan ini agak rumit. Lihat sudut yang di sini. Yang antara 0 sampai pi per 3. Saya ambil sudutnya kecil aja. Misalnya sudutnya 0,1 gitu ya. Kalau 0,1 ini positif. Ini negatif. Cos kalau deket 0 kan nilainya hampir 1. Jadi ini akan sekitar min 2. Ya min 1, sekian. Ditambah 1 masih negatif. Ini negatif, ini positif. Jadi min di sini. Setelah itu pasti min plus ya. Karena nggak ada yang pangkat 2. Oke, itu periksa. Dengan demikian saya mempunyai kesimpulan. Ini min berarti fungsi T-nya turun, kemudian naik. Ini minimum lokal. Di sini juga min ini jadi fungsinya turun, kemudian naik. Ini minimum lokal. Minimum lokalnya ini dan ini. Ya. Ini dan ini. Nah, sekarang baru dihubungkan dengan soal atas tadi. Ini minimum lokal. Saya sebenarnya nggak perlu T. Ngapain T? Saya perlunya XY dari soal awal juga ya. Ini dari awal juga. Tentukan XY supaya temperaturnya ini paling panas, paling dingin. Jadi kita lihat tadi. Mana tadi parameterisasinya? Ini, di sini. T-nya udah dapat, saya bisa ngitung X dan Y-nya kan? X-nya cos T, Y-nya sin T. Jadi waktu T-nya ini, saya hitung X-nya berapa? X-nya ya cos pi per 3 setengah. Y-nya sin pi per 3 setengah akar 3. Ini titiknya. Saya namakan titik E itu ya, supaya ada nama. Kemudian minimum satu lagi tadi di sini. Hitung lagi
cos-nya kalau dihitung setengah, ini itu sama dengan min 60 derajat. Cos-nya setengah, Y-nya minus ini. Nah, ini titik yang diperlukannya ya. Ini jadi titik minimum lokal juga. Titik maksimum lokalnya mana? Kita lihat. Dari sini grafiknya turun. Kemudian naik. Kemudian dari sini turun lagi. Jadi ini titik maksimum lokal. Pi. Kemudian ini turun, naik lagi. Di ujung maksimum lokal, betul? Kan dari sini sampai sini naik fungsinya. Ujungnya maksimum lokal, pi juga maksimum lokal. 0 gimana? Tadi dari sini turun. Berarti ini juga maksimum lokal. Si 0 nih. Nah, turun. Jadi maksimum lokalnya 0, pi, dan 2 pi. Kita hitung juga. Ini. 0, pi, 2 pi. Setelah dapat titiknya, masukkan ke tadi XY-nya ini. Cos T, sin T yang awal kita parameterisasikan. 0, cos 0, 1, sin 0, 0. Yang ini cos pi, min 1, sin pi 0. Yang 2pi dapatnya ini. Nah, yang 2pi karena sama dengan ini, udah ini nggak usah dihitung lah. Hilangkan aja. Jadi kita dapat titik-titiknya ini, minimum lokal ini, maksimum lokal ini. Selesai. Belum. Karena, ditanya kan nilai maksimum-maksimumnya. Oh, nggak ditanya, titik terpanas saja udah selesai. Tapi hati-hati, harus ditambah dengan yang tadi, yang di dalam. Ini dapat juga minimum lokal nih. Gitu ya. Berarti belum selesai nih. Belum selesai karena apa? Yang ditanya titik terpanas, berarti titik maksimum global dan minimum global. Saya baru dapat yang lokal-lokal aja. Ini satu, yang di dalam cakram, dan di sini ada 4 yang di pinggiran cakram. Mana yang paling kecil, mana yang paling besar? Hitung aja temperaturnya ke rumus temperatur ini. Semua hitung, ada 1 titik, ini tadi yang di dalam, tambah 4 titik ini. Hitung. Di titik P itu tadi yang di atas, yang di dalamnya. Kalau dihitung sekian. Titik E, saya kelewat nih, titik E harus dihitung juga nih. Masukkan ke rumus temperatur. Titik F, titik G, titik H. Titik I nggak usah karena I dan G sama aja. Ini kurang titik E belum. F, G, H, hitung temperaturnya. Maka yang paling kecil itu minimum, yang paling besar maksimum. Kalau di soal hanya ditanya posisinya. Jadi dijawab XY-nya aja, bukan temperaturnya. Posisinya supaya maksimum di mana, supaya minimum di mana. Begitu. Paham tidak? Yang soal ini mah kesulitannya karena itu ya, ada batas, ada yang di dalam. Harus dipecah 2. Oke, silahkan kalau mau bertanya. Pak, yang dapat D besar itu yang nilainya 8, kenapa jadi minimum, Pak? Atau memang kalau dapat D itu selalu minimum? Lihat ini. Bentar. Lihat rumus sakti ini. D-nya positif. Kita lihat fxx-nya. Kan cuma ada 2 ini. Iya. Oh iya Pak. Ya betul. Sorry. Betul, masa salah. Jadi aja hilang kemana nih? Ini. Sebenarnya dilihat ininya positif, juga fxx-nya. Ya, betul Pak. Txx-nya. Txx-nya juga selalu positif. Minimum. Yap, betul. Nah, begitu ya. Ini pelipat belakang lupakan karena ini matematik 2A. Karena kemarin bahas ini
pakai cara yang ini juga saya lewat, biar mahasiswanya aja sendiri. Oke? Kalau ada yang nggak paham, coba diamati dulu ini. Nanti saya pindah ke halaman bawahnya. Kalau ada langkah yang nggak tahu, tanya itu. Ini nggak tahu kenapa gitu. Kayak tadi, kenapa tiba-tiba minimum? Nah, saya udah nggak ceritain lagi. Ini positif, ini positif. Yang rumit, yang di batas ya. Di parameterisasi. Kadang-kadang milih ininya nih yang susah nih. Kalau fungsinya lain. Coba saya kasih yang lain. Kalau misalkan kurvanya elips kayak gini. Kalau saya punya persamaannya ini bentuknya x kuadrat tambah y 2x kuadrat ditambah 3 enggak gini kurvanya ditambah y kuadrat per 3 kuadrat -1. Ininya pinggirannya berupa elips. 3 min 3 2 min 2. Nah, pinggirannya gini. Parameterisasinya gimana? Pilih apa X-nya? Nanti Y-nya ngikuti. Nah, nyamain yang tadi aja. Halo? Masih pada hidup? Pilih X-nya apa? Nggak kedengar suaranya. Pilih X apa, Adam? Adam nggak ada suaranya. Adeline? Ya, nggak ada suara semua. Pilih X-nya ini ya. Cos T per bukan. 2 cos T. Y-nya 3 sin T. Kenapa? Karena kalau saya substitusikan ke sini menjadi 2 cos T kuadrat per 2 kuadrat tambah 3 sin T kuadrat per 3 kuadrat. Ini kan hasilnya sama dengan cos T kuadrat ditambah sin T kuadrat sama dengan 1 kan, memenuhi ini. Gitu. Pokoknya pilihlah ini supaya memenuhi ini. Gitu. Cara parameterisasi. Oke, saya balik ke sini dengan ini. Nah, dicoba ini. Coba yang 3 sendiri. Bawel. Halo? Kalau sudah paham, kita udahan. Habis bab ini. Tinggal nanti tutorialnya ya. Tutorialnya hari berikutnya nanti. Oke, kita sekian dulu ya. Silahkan pada kabur. 1, 2, 3. Kabur. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sehat selalu. Makasih, Bapak. Terima kasih kembali. Nanti kita bahas tutorialnya ya, Pak. Iya.